Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Haryadi dengan NIM H1051221063. Di video ini kali ini saya akan menjelaskan tentang projek web yang saya buat, yaitu mengenai sejarah singkat dan tempat wisata di Pontianak. Saya akan menjelaskan secara menyeluruh, baik dari segi sintaks HTML dan CSS serta tampilan awal webnya. Dan ini adalah tampilan awal dari web yang saya buat. Di nambarnya ada 3 menu: home, sejarah, dan tempat wisata, dan juga ada teks-teks dari tampilan home ini sebenarnya. Oke, ini ada gambar. Oke, kita lihat dari sintaks HTML-nya. Di sini untuk bagian nambarnya ada title. Ini adalah nama websitenya. Ini untuk menghubungkan style CSS dan HTML-nya. Ini link ini. Dan di sintaks ini untuk logo yang di atas dari yang ini. Oke, yang ini adalah untuk nambar. Nambar ini adalah kota kelas logo Kota Pontianak ini. Jadi ini adalah untuk menggunakan ahref ini untuk supaya home sejarah dan tempat wisata ini ada panggilnya, ada isinya itu. Ini untuk memanggil dari ketiga sintak ini. Oke. Untuk sintak CSS-nya seperti ini. Nambar. Ini display flex, ini untuk mengatur posisinya supaya tidak ke bawah, sebenarnya dia ke bawah jadi ke samping itu. Dan ini kotak dari ini yang warna gradient ini. Position sticky ini adalah untuk supaya nambar tetap stay di atas. Ini top ini adalah nambarnya supaya ini rapat. Jadi indeks ini adalah supaya tidak ketika kita men-scroll, nambar ini tidak tertimpa oleh teks yang di bawahnya. Dan ini adalah backgroundnya, yaitu gradient antara kuning dan hijau. Oke. Lanjut untuk bagian home. Bagian home ini ada menggunakan session. Session ini adalah untuk tujuan di sini saya menggunakan session untuk mengurung atau mengelompokkan dari setiap objek yang ada di atau atribut yang ada di home. Session ID home. Menggunakan session ID ini agar bisa dipanggil oleh ini list atau uli. Uli ini adalah singkatan dari another list sebenarnya. Oke. Jadi ini adalah isi dari home menggunakan kelas ini, kelas deskripsi dan kolom. Dan ini adalah link dari gambar yang ada di ini. Oke, kita lihat di style CSS nya, logonya ini yang ini untuk tadi ya kolom. Ini kolom adalah dari ini, dari indeks HTML ini, kolom ini. Oke, ini untuk session. Nah, session ini adalah untuk mengatur yang semua di dalam session. Session ini kan ada untuk mengelompokkan home dan juga sejarah ini juga memakai session. Oleh karenanya, jika kita mengatur session di sini, jadi session home dan sejarah itu ikut teratur gitu. Oke. Lanjut untuk ini, mengapa saya memakai ahref ini agar bisa ketika diklik ini menuju ke sejarah. Nih, yang ini. Seperti itu, agar untuk memudahkan atau mengefisienkan waktu seperti itu. Lanjut ke sejarah. Ini adalah isinya sangat singkat. Hanya ada kelas baris deskripsi dan juga ada satu gambar. Dan untuk section ID-nya itu sejarah supaya bisa dipanggil seperti tadi. Dan CSS-nya itu ini menggunakan section dan baris ini kurang lebih seperti ini ya, seperti kolom yang di atas. Baris deskripsi ini untuk bentuk fontnya. Ini baris H2, ini margin dari ini. Baris H2 itu yang ini, baris H2 ini. Oke. Ini H2. H2 ini mengatur semua yang di dalam H2, baik itu di pokoknya yang berada di indeks ini yang H2-nya. Ini 1 2, ini 2 dan seterusnya. Ini jadi dia diatur di dalam sini. Fontnya italic. Text shadow ini adalah untuk bayangannya. Dilihat, ini ada bayangan. Oke. Di scroll ini ya, ini untuk scroll yang ini. Untuk ke bawah tadi kan teks dekorasinya non. Oke, dan section div ini lebih ke menyeleksi, lebih detail gitu. Ya, ini section div p nih. Oke. Lanjut. Tengah. Kelas tengah ini adalah kelas untuk ini dari tempat wisata. Tempat wisata ini ada banyak sampai bawah ini, melainkan hanya isinya adalah gambar dan gambar. Ini adalah
Di dalam gambar ini saya masukkan sebuah sintak untuk memanggil link. Ini linknya adalah link Google Maps, menggunakan ahref ini, link Google Maps dari gambar ini. Nih, misalnya seperti ini. Nah, saya memasukkan ini adalah gambar Masjid Raya Mujahidin. Jika saya klik gambarnya, maka dia akan menuju ke Google Maps dari Masjid Raya Mujahidin, seperti itu. Begitu juga untuk gambar yang seterusnya ini semua sama. Untuk sintaksnya seperti ini, margin top, font size, dan ini border radius ini adalah untuk melingkarkan gambar dari list wisata itu yang ini setiap ini, semua yang ini list wisata ini kan, ini list wisata image untuk gambarnya itu. Oke, ini list wisata untuk teksnya P. Nih margin text align center untuk menengahkannya, ini adalah margin atasnya, dan ini margin bawahnya, ini untuk besaran dari fontnya. Oke, ini kolom wisata itu yang ini semua ini. Oke, posisinya relatif itu menyesuaikan displaynya flex ini agar posisinya itu teratur gitu, tidak berantakan. Ini kan sudah teratur nih. Oke, ini flex wrap, dan yang ini terakhir ini hanyalah untuk tambahan, yang mana isinya hanyalah nama saya seperti itu. Nih, uli hover ini adalah gunanya untuk ini, ketika saya mengarahkan ke navbar di atas itu berwarna beda. Jika kursor mengenai teksnya, warnanya beda. Itulah tujuan dari ini. Oke, dan ini adalah untuk teks tadi, teks yang ini warnanya, paddingnya, teks dekorasinya kenapa nol, kenapa tadi mana ya, kenapa non. Ketika kita tidak non itu, maka ada titik dan garis bawah. Itu adalah hal default, yang mana ketika kita membuat suatu list itu akan ada titik di samping teks dan garis bawahnya. Oleh karenanya kita nonkan agar titik dan garis bawahnya itu hilang, seperti itu. Ini floatnya left, ini adalah supaya supaya navbarnya tidak gini, tapi navbarnya itu seperti ini. Ini sudah betul kan, seperti ini ke kiri itu. Ini menunya ini adalah ini. Oke, logo itu tadi juga ini. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari saya tentang web yang saya buat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.